Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Wahyuwanti dengan akhiran NIM 268 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membuat video penugasan presentasi dengan mata kuliah Pendidikan Seni di SD dengan dosen pengampu Bapak Pariska Indra Pradana, SPD MPD. Judul video penugasan presentasi kali ini adalah Istilah dalam Seni Tari dan Kaitannya dalam Pendidikan. 20 istilah dalam seni tari. 1. Tari trio. Tarian yang dilakukan lewat formasi 3 orang dengan kombinasi pria dan wanita. 2. Tari klasik. Tarian yang terakhir dipersembahkan turun-temurun di golongan bangsawan yang sebelumnya tumbuh di tanah keraton dan berkembang di zaman feodal. 3. Tari solo. Tari yang dibawakan oleh satu orang saja, baik pria maupun wanita. 4. Tari duet. Tari yang dibawakan oleh 2 orang saja, baik pria atau wanita, pria, dan wanita-wanita. 5. Tari kuartet, yakni jenis tari yang dilakukan oleh 4 pelakon dengan kombinasi tetap, bersilang, atau campuran. 6. Tari berganda, yakni istilah dalam dunia tari yang dilakukan secara tunggal, namun dilakukan serentak pada waktu yang bersamaan. 7. Tari kebangsaawanan, beberapa tarian yang tumbuh dan berkembang di lingkungan bangsawan, terpandang punya gelar tinggi dan sejenisnya. 8. Tari kontemporer, jenis tari yang mengandung unsur-unsur gerakan simbolik, unik, dan khas, serta tetap mengandung pesan tertentu di dalamnya. 9. Tari kreasi baru, jenis tari yang dikembangkan dari tradisional atau klasik dan dimasukkan unsur Indonesia ke dalamnya, sesuai dengan perkembangan zaman pada masa tertentu. 10. Tari modern, jenis dan bentuk tari yang mulai berkembang pesat di abad 19-20, memiliki ciri kebebasan tanpa adanya unsur tradisi di dalamnya. Contoh tari modern adalah breakdance dan shuffle dance. 11. Tari berkelompok, tari yang dibawakan oleh banyak orang dalam artian lebih dari satu, baik pria, wanita maupun gabungan dari keduanya. 12. Tari rakyat, tarian yang berkembang secara turun-temurun di tengah masyarakat tradisional yang dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya, serta tumbuh bersama dengan tradisi di masyarakat sendiri. 13. Tari kolosal, pertunjukan tari yang dilakukan dalam jumlah besar atau massal, misalnya dari sekelompok suku, bangsa, secara bersamaan yang menjadi tari utama di lingkungan suku tersebut. 14. Gerak spontan, gerak yang terjadi atau dilakukan secara tiba-tiba alias mendadak tanpa diinginkan maupun diniatkan oleh si penari. 15. Tari upacara, tarian yang akan diselenggarakan pada saat adanya perayaan adat atau keagamaan di suatu daerah. Umumnya tari dan tema yang diangkat diambil berdasarkan daerah itu sendiri. 16. Sembahan, berarti menyembah, yakni mengembangkan kedua telapak tangan dan menyatukannya di posisi sekitaran dada atau di atas kepala. Gerakan ini umumnya terdapat pada tari tradisional atau tari klasik. 17. Ngerayung, posisi di mana jari jempol ditempelkan ke telapak tangan, sedangkan posisi keempat jari lainnya berdiri dengan rapat. 18. Gayal-gayal, gerakan berjalan sambil mengayunkan badan ke arah kiri dan kanan. 19. Adeg, sikap di mana penari tegak berdiri berdasarkan dasar sikap penari, kedua lutut ditekuk dan dibuka sedikit ke samping luar kaki. 20. Lumaksana, gerakan yang dilakukan sambil berjalan serta
menerjemahkan masing-masing karakter dari penari. Selanjutnya, kaitan istilah seni tari dalam pendidikan. Yang pertama ada tari kolosal, sebuah istilah pertunjukan tari yang dilakukan dalam jumlah besar atau massal, misalnya dari sekelompok suku bangsa secara bersamaan yang menjadi tari yang utama di lingkungan suku tersebut. Kaitan dalam dunia pendidikannya yakni untuk melatih siswa dapat berinteraksi dengan baik antar suku dan dapat mengajarkan siswa untuk saling menghargai satu sama lain. Istilah ini berkaitan dengan pembelajaran IPS. Yang kedua ada sembahan, berarti menyembah, yakni mengembangkan kedua telapak tangan dan menyatukan di posisi di sekitaran dada atau di atas kepala. Gerakan ini pada umumnya terdapat pada tari klasik atau tradisional. Kaitannya dalam dunia pendidikan yakni untuk membantu siswa agar dapat belajar memahami dan menanamkan nilai budaya tradisional, dan juga siswa dapat belajar dan melestarikan berbagai tari tradisional atau klasik. Istilah ini berkaitan dengan pembelajaran PPKN. Yang ketiga ada gayal-gayal, gerakan berjalan sambil mengayunkan badan ke arah kiri dan kanan. Kaitannya dalam dunia pendidikan yakni siswa dapat mengetahui gerakan tersebut berupa gerakan berjalan dengan langkah mengayun dengan badan goyang kanan kiri yang diperagakan penari. Pembelajaran ini berkaitan dengan SBDP dan PJOK atau penjas. Yang keempat ada adek, sikap di mana penari tegak berdiri berdasarkan dasar sikap penari. Kedua lutut ditekuk dan dibuka sedikit ke samping luar kaki. Kaitan dalam dunia pendidikan yakni dapat melatih keseimbangan badan kita dan juga melatih kekuatan otot. Dan ini berhubungan dengan pembelajaran PJOK atau penjaskes. Yang kelima ada lumaksana, gerakan yang dilakukan sambil berjalan serta menerjemahkan masing-masing karakter dari penari. Kaitan dalam dunia pendidikan yakni untuk melatih kekuatan kaki dan juga membantu siswa dalam berpikir kreatif dengan menerjemahkan karakter-karakter masing-masing penari. Istilah ini berkaitan dengan pembelajaran PJOK dan SBDP. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.